Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Erik Permana, yang saya hormati dan yang saya hormati. Di sini kami mahasiswa Universitas Siliwangi ingin mewawancarai mengenai kredit motor yang setiap kelompoknya berbeda-beda tentang kredit motor tersebut. Untuk menjadi tugas mata kuliah matematika keuangan. Dan di sini mungkin pertanyaannya hampir sama, tetapi jenis motornya yang berbeda, Pak. Nah, jadi di sini teman-teman proaktif aja nanya ke Bapak, soalnya sama-sama ya, sama-sama pertanyaannya sama-sama gitu. Ya, mohon penjelasannya mungkin dari Bapak. Kenalan dulu dari mana? Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nur Adel Kapiani, asalnya dari Bandung. Oke. Aku Desi dari Bandung. Saya Aditya dari Pemenang. Ramadan. Saya Fitrata Medika dari Banten. Untuk bab sendiri, bab itu kan kepanjangan dari Busan Auto Finance, ya. Itu berdiri tahun 94. Yang punya sahamnya itu di Jepang, ya, di Jepang. Korporat manajemennya di Jepang, cuman cabang negaranya di Indonesia, di India, dan di Thailand. Termasuk di Tasik, salah satu cabangnya dari Kabupaten Jakarta. Tapi kalau ada manajemennya yang punya perusahaan yang Jepang, ini dokter perusahaan Jepang. Ya, kenapa? Karena inline dengan apa yang kita jual, nah produk untuk Yamaha. Kita nggak jualan Honda, kecuali di dana syariahnya. Nanti saya jelaskan. Ya. Jadi Golf ini punya dua produk. Satu, kredit resmi motor Yamaha. Yang kedua, produk apa? Pinjaman dana tunai syariah. Jadi dua ya. Jadi teman-teman mau tetangga, mau saudara mau pinjam dana tunai syariah, silakan datang ke Golf. Ya, gitu. Jadi kita nggak jualan Honda, nggak jualan motor baru Suzuki, enggak. Tetapi untuk pinjaman dana tunai syariah bisa Honda, bisa Yamaha, bisa Suzuki, ya, bisa Vespa, itu bisa, ya, minimal tahun 2013 ke atas. Itu untuk pinjaman dana tunai syariah. Tapi kalau untuk kredit motor baru Yamaha, emang itu mah baru keluarannya, ya. Kalau sekarang keluaran 2025, ya itu yang dijual. Jaminan asuransi kehilangan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa. Dan untuk biaya untuk jaminan asuransinya atau dikenakan biaya tambahan atau Nggak ada, udah masuk di angsuran. sudah masukin dulu? Iya. Contoh, nih NMAX ya. Iya. Ambil aja motor NMAX-nya NMAX Turbo Neo S, ya. Minimal DP bayar dari konsumennya 2.800.000 ada? Kolom 24. Angsuran ambil tenor yang 34 misalkan, 1.487.000. Itu yang 1.487.000 itu sudah termasuk asuransi, sudah termasuk biaya penerimaan, ya. Gitu. Kalau uang mukanya masuk ke mana Pak? Ke dealer, bukan ke kita. Ya, kita mah beli aja ke dealer, baru dikreditkan ke masyarakat. Ya, ada uang muka mah masuknya ke dealer, bukan sama kita. Gitu. Itu udah di asuransi itu udah termasuk ya. Karena udah digunakan, jadi udah masuk asuransi, komisi dan lain-lain. Ya. Bapak izin mewawancarai mengenai kredit motor di PT Adira ini. Nah, untuk yang pertama, kami ingin mengetahui mengenai produk apa aja sih yang dikeluarin sama Adira. Apakah Yamaha, Honda, atau yang lain-lainnya? Ya, langsung jawab ya. Jadi Adira itu adalah perusahaan pembiayaan, ya. Jadi jasa perusahaan pembiayaan otomotif. Ya. Otomotifnya apa? Menyangkut mobil, motor, ya, mobil, motor dan pinjaman multifungsi, ya.
pinjaman multiguna. Nah, untuk yang motor mobilnya itu meliputi mobil baru dan mobil bekas. Motor pun motor baru dan motor bekas. Untuk mereknya ya seperti tadi dibilang, ada Honda, ada Yamaha yang produk Jepang ya. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Vespa. Jadi boleh dibilang all merek kita biayai. Yang bekasnya sama juga. Jadi yang tadi yang baru bekasnya pun itu akan bisa ditransaksikan di pasar, ya di pasar otomotif bekas gitu. Seperti itu. Adapun untuk yang pinjaman dananya, ya ketika nasabah sudah menyelesaikan kreditnya dengan Adira, itu bisa mengajukan kembali kita pinjaman multiguna dengan jaminan tetap objek motor yang dikredit tadi gitu, yang baru selesaikan gitu. Ya Bapak, kalau misalnya boleh kasih tentang sedikit profil dari Adira ini, kayak ini tuh berdirinya tahun berapa? Ya. Jadi Adira Farinan itu berdiri tahun 1990 di Jakarta. Kemudian karena mengalami perkembangan untuk di Jawa Barat sendiri dibentuklah pada tahun 93 atau 3 tahun kemudian, dan berkembang lagi terus sampai ke tingkat kabupaten. Untuk di Tasikmalaya didirikan tahun 1997 gitu. Dan pada tahapan berikutnya berkembang kembali dengan cabang-cabang yang lebih banyak lagi. Ya, sampai sekarang sudah sekitar 200 cabang. Kalau untuk struktur dari Adira tersendiri, Bapak bagaimana ya Pak? Bapak sebagai apa gitu? Berarti spesifik langsung di tempat ini ya. Jadi cabang Adira cabang Tasik itu dikepalai oleh seorang kepala cabang. Ya. Kemudian cabang Tasik ini memiliki 2 cabang pembantu. Ya, cabang pembantunya itu di Singaparna sama di Marangunggal. Nah, cabang pembantu yang Singaparna dikepalai oleh saya sebagai PIC-nya. Kalau di kita namanya Head of Satellite. Ya, Head of Satellite membawahi di operasionalnya ada kasir, ya. Di bawahnya di administrasinya ada kasir, kemudian ada General Admin Staff. Kemudian untuk yang struktur keduanya ada Supervisor Marketing atau Sales Head, ya, Sales Head. Kemudian satu lagi ada AR Head atau Head Collection. Kalau misalnya kan banyak nih Pak yang pilar di sini, kayak lembaga pembiayaan dari Adira, terus BAF, terus FIF. Nah mungkin mau nanyain keunggulan dari Adira tersendiri bagaimana Pak dibandingkan dengan lembaga pembiayaan yang lain? Secara kasat mata, secara fisik itu kan jumlah kantor cabang aja itu udah berbeda. Ya, saya pengen nanya, kalau BAF udah cabangnya berapa se Indonesia kemarin nanyanya? Kurang tahu juga sih Pak. Itu jadi mungkin secara kasat mata bisa dilihat dari jumlah cabang-cabangnya di Indonesia berapa. Kemudian apakah sudah merata di setiap provinsi atau di setiap kabupaten ada atau enggak, kan seperti itu. Kayak apa ya? Ada juga yang di sini ada cabangnya tapi tidak ada cabangnya juga ada gitu.
kayak mungkin di Tasik ada Mandiri Utama, tapi di Banjar Pak ya belum ada. Terus yang kedua dari segi profit per tahunnya, mungkin itu mah harus ada analisa ke tempat umum pemegang saham ya, karena berbentuk PT. Dilihat aja di pemeringkatan profit setiap perusahaan dengan berbagai versi yang dibuat, itu pasti ada. Gitu. Lihat aja di Google berapa profit Adira setahun, BAE atau gitu. Ya kalau menurut saya, kalau dalam bisnis siapa yang bisa menghasilkan profit terbanyak, ya itu merupakan keunggulan kalau menurut saya ya, seperti itu. Kemudian tadi dari sisi profit, dari jumlah cabang, dari jumlah karyawan juga bisa, karena punya karyawan 25.000 dengan 5.000 tentunya kan berbeda. 25.000 itu kan berarti real bisa menghidupi 25.000 orang karyawan plus istri dan anaknya kali, nah, jadi kali 3 ya udah 75.000, udah membantu negara tuh mengentaskan kemiskinan, menutup jumlah pengangguran gitu. Seperti itu. Mungkin dari yang lain ada yang bertanya lagi. Soalnya udah Bapak mencakup semua tadi yang dijelasin sama Bapak udah terjawab juga. Terus yang itu udah dijawab, terus keunggulan yang juga udah dijawab. Mungkin cukup sekian ya Pak wawancara dari kami. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih kepada Bapak Wilman Sanmarino, SEMM, selaku dosen mata kuliah Matematika Keuangan. Mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Lagi Maha Pengasih atas kehendaknya kita bisa berada di Zoom pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitrata Medika, selaku moderator yang beranggotakan Saya Putri Nuralia Oktaviani. Saya Aditya. Saya Desi Kurnia Ramdhani. kami akan mempresentasikan materi mengenai perbandingan produk kredit motor pada PT BAF dan PT Adira Finance. Baik, bagi presenter pertama, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bab 1, yaitu ada latar belakang. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, memiliki peran penting pembangunan ekonomi Indonesia dengan menyediakan layanan seperti simpanan, pembiayaan, dan pengelolaan aset. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang signifikan adalah perusahaan pembiayaan yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kendaraan secara kredit, termasuk motor Vario Hybrid Neo yang tergolong mahal. Dua perusahaan pembiayaan besar, yaitu PT Busan Auto Finance dan PT Adira Dinamika Multifinance, menawarkan skema kredit unggulan masing-masing. Namun, rendahnya literasi keuangan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap produk pembiayaan dan resikonya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan produk kredit motor Vario Hybrid Neo dari kedua perusahaan tersebut, serta meningkatkan literasi keuangan konsumen agar dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Baik, di sini ada rumusan masalah.
Yang pertama, bagaimana spesifikasi produk motor Vajo Hybrid Neo? Yang kedua, apa saja produk-produk yang dikeluarkan oleh BAF dan Adira Finance? Yang ketiga, bagaimana cara memperoleh produk kredit motor Vajo Hybrid Neo dan syarat yang dikeluarkan oleh BAF dan Adira Finance? Lalu yang keempat, berapa besaran minimal uang muka yang dikeluarkan BAF dan Adira Finance bila melakukan kredit motor Vajo Hybrid Neo selama 3 tahun? Lalu yang kelima ada berapa besaran angsuran per bulan yang dikeluarkan BAF dan Adira Finance bila melakukan kredit motor Vajo Hybrid Neo selama 3 tahun. Yang keenam, berapa besaran tingkat bunga yang dikeluarkan BAF dan Adira Finance bila melakukan kredit motor Vajo Hybrid Neo selama 3 tahun. Lalu yang keenam, berapa besaran tingkat bunga yang dikeluarkan oleh BAF dan Adira Finance dalam mengeluarkan kendaraan bermotor Vajo Hybrid Neo? 7. Apa saja asuransi yang diperoleh customer bila melakukan kredit pada BAF dan Adira Finance? Yang ke-8, bagaimana kebijakan BAF dan Adira Finance terkait trade area dalam pengkreditan motor? Lalu yang ke-9, ada lembaga pembiayaan manakah yang lebih tepat direkomendasikan kepada konsumen dalam mengajukan kredit motor Vajo Hybrid Neo? Oke, di sini ada konsep lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah lembaga pembiayaan merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan nasional yang berperan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Lalu di sini ada karakteristik. Yang pertama ada non-depository, tidak menerima simpanan masyarakat. Lalu ada fokus pada pembiayaan secara kredit atau sewa guna usaha. Yang ketiga, sumber dana dari investor atau lembaga lain. Yang keempat, alternatif selain bank untuk pembiayaan. Lalu ada jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama, leasing, yaitu sewa guna usaha. Yang kedua, consumer finance, yaitu pembiayaan konsumen. Yang ketiga, factoring atau pajak piutang. Nah, lalu di sini ada konsep kredit. Kredit merupakan salah satu aktivitas utama dalam sistem keuangan modern yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Di sini ada unsur kredit. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, kesepakatan. Yang ketiga, jangka waktu. Yang keempat, resiko. Yang kelima, imbal hasil, yaitu bunga. Jenis kredit di sini ada dua, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif untuk kebutuhan pribadi, contohnya kredit kendaraan bermotor. Yang kedua, kredit produktif untuk usaha investasi. Lalu ada komponen kredit kendaraan bermotor, pertama uang muka, yang kedua cicilan, yang ketiga angsuran bulanan, keempat bunga kredit, lalu yang terakhir ada biaya administrasi. Nah, jenis-jenis kredit umum, yang pertama ada KTA, yaitu kredit tanpa anggunan. Lalu ada tanpa jaminan, fleksibel dan cepat. Yang kedua, kartu kredit. Nah, ini pembiayaan tertunda. Lalu ada kredit pemilikan rumah, yaitu KPR. Nah, ini untuk pembelian rumah. Lalu ada kredit kendaraan bermotor, yaitu KKB. Untuk mobil atau motor bekas. Lalu ada kredit usaha untuk keperluan bisnis atau usaha. Nah, di sini ada anuitas. Anuitas sendiri adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang, umumnya sama besarnya dengan berada waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Angsuran kredit kepemilikan rumah, yaitu KPR, dan bunga obligasi adalah beberapa contoh anuitas bagian itu. Nah, di sini ada anuitas biasa. Bayaran tidak dilakukan di awal periode, melainkan di akhir periode. Lalu ada anuitas di muka,
anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal periode. Yang terakhir ada anuitas ditunda, pembayaran dimulai setelah beberapa periode, misalnya serah M periode. Yang selanjutnya ada PT Busana Auto Finance atau BAP. Di sini ada profil dan sejarah perusahaan. PT Busana Auto Finance, cabang Tasikmalaya yang berlokasi di Jalan BKR, nomor 9B, RT 02 RW 07, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dengan nomor pos 46115. Didirikan pada tahun 1995 dengan nama awal PT Pembiayaan Gitarco Indonesia, yang berganti nama menjadi PT Abusan Auto Finance atau BAP pada tahun 1998. Fokus utama pada pembiayaan sepeda motor Yamaha dan berkembang ke berbagai jenis pembiayaan lainnya. Pemegang saham utama saat ini yaitu Mitsui dan CO Ltd sebesar 45%, dan yang selanjutnya JA Mitsui Leasing sebesar 20%, Yamaha Motor CO Ltd sebesar 17,7%, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebesar 2,3%, dan PT Sinergi Auto Indo Abadi sebesar 15%. Di sini ada visi misi BAP. Yang pertama yaitu visi menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka dan terpercaya. Selanjutnya ada misinya, memberikan layanan solusi keuangan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat, nilai perusahaan, visionary, reliably, dan accessibility. Terus yang selanjutnya ada PT Adira Dinamika Multifinance. Di sini ada sejarah dan gambaran umum. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau Adira Finance atau Adira Finance cabang Tasikmalaya yang berlokasi di Jalan Raya Tim nomor 6 Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dengan nomor pos 46417. Didirikan tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Awalnya fokus pada pembiayaan kendaraan bermotor baru dan bekas. Go Public pada 2004, mayoritas saham dimiliki Bank Danamon sebesar 92,07%. Bagian dari Temasek Holdings Singapura pada tahun 2012 mulai menyediakan pembiayaan berbasis syariah dan durable atau barang konsumsi. Hingga 2015 memiliki 558 jaringan usaha dengan memiliki 21.000 lebih karyawan, melayani 3 juta konsumen dengan piutang lebih dari 40 triliun. Komitmen perusahaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan identitas brand yaitu sahabat setia selamanya. Adapun visi misinya yaitu visi menciptakan nilai bersama demi kepentingan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. Misinya yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai siklus hidup pelanggan, memberikan pengalaman menguntungkan dan bersahabat kepada pemangku kepentingan. Yang selanjutnya memperdayakan komunitas untuk mencapai keberhasilan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu hasil dan pembahasan objek. Nah, di sini hasil yang telah kami dapat dari wawancara tersebut, yaitu akan membahas mengenai spesifikasi produk motor Fazio Hybrid Neo. Yang pertama yaitu ada mesin dan performa. Nah, untuk mesinnya, tipe mesinnya yaitu 4 stroke, SHAC, single cylinder, berpendingin udara. Dan kapasitas mesinnya yaitu 125 cc, tenaga maksimumnya yaitu 9,5 HP atau 7 kW pada 8.000 rpm, dan torsi maksimumnya yaitu 9,5 Nm pada 6.500 rpm. Untuk sistem bahan bakarnya yaitu ada fuel injection.
Nah, yang kedua yaitu konsumsi bahan bakar. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya di sini ada teknologi Blue Core Hybrid memberikan efisiensi bahan bakar sekitar 55 km per liter. Yang kedua yaitu mengurangi emisi gas buang dan mendukung penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang kedua yaitu ada perbandingan produk-produk kredit BAF dan Adira Finance. Nah, di sini dari produk BAF ada dua, yaitu ada konvensional dan juga syariah. Untuk konvensional ada motor baru, mobil baru, elektronik, gadget, furnitur, pembiayaan flat, motor bekas yang berkualitas. Nah, untuk produk syariahnya di sini ada BAF Dana Syariah, ada multiguna dan juga akad syariah. Next. Nah, di sini ada produk-produk dari Adira Finance. Ada konvensional, sama, dan juga ada syariah. Yang konvensional yaitu ada solusi dana, kredit mobil, mobil baru dan bekas, dan juga ada kredit motor baru dan bekas juga, ada kredit kendaraan listrik, ada KUA atau kredit usaha Anda, ada modal usaha, dan juga sale and leaseback. Selanjutnya yaitu ada produk syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan mobil syariah, pembiayaan motor syariah, pembiayaan syariah umroh reguler dengan jaminan, dan juga corporate tanpa jaminan atau potongan gaji. Yang terakhir yaitu ada amanah, singkatan dari Adira Multi Dana Syariah. Next. Nah, di sini ada juga syarat perolehan kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah. Nah, di BAF tersendiri yaitu harus usia 21 sampai 60 tahun dan harus mempunyai KTP, KK, slip gaji, dan bukti tempat tinggal. Di sini juga ada pengajuan secara offline atau ke dealer atau mitra BAF, dan juga ada pengajuan secara online atau via website atau aplikasi di BAF tersendiri. Selanjutnya yaitu ada syaratan perolehan dari Adira Finance. Di sini ada tergantung kategori kita sebagai apa. Nah, di sini ada perorangan, wira swasta, profesional, dan juga ada perusahaan. Nah, di sini ada syarat umumnya juga harus mempunyai KTP, KK, bukti penghasilan, bukti tempat tinggal, NPWP jika lebih dari 50 juta. Selanjutnya ada pengajuan via website, aplikasi Adiraku, atau datang langsung ke kantor cabang Adira Finance. Nah, di sini ada cara perolehan kredit. Nah, untuk pengajuan secara offline-nya yaitu konsumen datang ke dealer Yamaha atau kantor mitra BAF, menyampaikan tujuan pengajuan kreditnya, mengisi formulir pengajuannya, menyerahkan dokumen persyaratan, pemeriksaan dokumen dan verifikasi awal, survei ke rumah konsumen oleh tim BAF, dan penandatanganan kontrak kredit, lalu dokumen dikirim ke kantor pusat untuk dianalisis kredit. Selanjutnya proses persetujuan maksimal 1 hari kerja, dan juga yang terakhir serah terima unit motor yang dikredit. Nah, di sini ada pengajuan secara online-nya yaitu buka laman resmi atau aplikasi BAF, isi formulir secara lengkap dan benar, unggah foto KTP, centang kolom persetujuan, klik ajukan sekarang, dan tunggu konfirmasi dari BAF maksimal 2 kali 24 jam. Nah, di sini cara perolehan kredit dari Adira. Yang pertama melalui website resmi atau sama ya yang kayak tadi BAF. Yang kedua yaitu mengajukan via aplikasi Adira. Nanti ada tahapan-tahapannya. Yang ketiga yaitu datang ke kantor cabang Adiranya langsung. Next. Nah, di sini membahas mengenai besaran uang muka kredit motor Fazio Hybrid Neo di BAF. Dan kita membandingkan
kredit motor tersebut di BAF dan Adira. Yang pertama yaitu membandingkan besaran uang muka di BAF terlebih dahulu. Nah, di sini untuk harga motornya yaitu 24.250.000 untuk tenor 34 bulan. Nah, DP yang disebutkan di brosur yaitu 1.600.000. Nah, angsuran per bulannya yaitu 1.054.000. Nah, di sini didapatkan hasil yaitu 6,59% yang ditetapkan oleh Adira 5%. Jadi ada kelebihan ya. Nah, jadi besaran uang muka yang harus dibayar untuk kredit motor Fazio Hybrid Neo selama 34 bulan yaitu sebesar 6,59%. Next. Next. Ke slide yang sebelumnya. Nah, untuk besaran uang muka kredit motor Fazio Neo di Adira, yaitu harga motornya 22.700.000. Nah, tenornya selama 35 bulan. Nah, kan tadi kalau yang BAF itu 34 bulan. Nah, DP yang disebutkan di brosur yaitu 2.300.000, angsuran per bulannya 1.176. Nah, di sini didapatkan untuk DP-nya yaitu 10,13% dari ketetapan yang Adira tentukan yaitu 10% sampai 30%. Jadi, besaran uang muka yang harus dibayar untuk kredit motor Fazio Hybrid Neo selama 34 bulan yaitu sebesar 10,13%. Next. Nah, di sini selanjutnya membahas mengenai angsuran antara BAF dan juga Adira Finance. Dari rumus anuitas tersebut didapatkan hasil yaitu 808.330 per bulan. Nah, untuk Adira Finance yaitu sekitar 738.211.000. Nah, jadi jika dilihat oleh dan dihitung oleh rumus anuitas tersebut, yang lebih murah yaitu di Adira Finance dengan tenor 35 bulan. Next. Nah, di sini ada tingkat bunga dari BAF. Nah, untuk tingkat bunga dari BAF yaitu kita memakai atau ada dua tahap untuk menghitung tingkat bunga dari BAF. Yang pertama yaitu tahap dengan memasukkan nilai bunganya sembarang. Nah, di sini kelompok kami memakai bunga 20% dan 10% sebagai pembandingnya. Nah, di sini untuk tahap pertama didapatkan hasil untuk present value pertama yaitu 27.474. Nah, untuk present value yang kedua yaitu 31.261.014. Nah, jika setelah itu kita masuk ke tahap 2 yaitu meninterpolasi tingkat bunga dan present value-nya, yaitu memasukkan yang present value 1 dan 2 tadi dengan tingkat bunga yang 20% diubah menjadi 0,016 per bulan dan yang 10% dibagi 12 hasilnya jadi 0,008. Nah, di sini didapatkan bunga akhir untuk BAF yaitu 2,617%. Jadi tingkat bunga yang dikeluarkan oleh BAF untuk kredit motor Fazio Neo sebesar 2,617% per bulan. Next. Nah, untuk tingkat bunga Adira Finance di sini sama menggunakan rumus seperti tadi yaitu ada tahap 1 dan tahap 2. Nah, di sini juga ada harga pokok yang tadi telah saya sebutkan sesuai dengan brosur. Nah, di sini jadi tingkat bunga yang dikeluarkan oleh Adira Finance untuk kredit motor Fazio Hybrid Neo sebesar 3,566% per bulan. Jadi lebih besar bunga yang ada di Adira Finance. Next.
Nah, di sini asuransi juga sangat penting untuk dibahas. Nah, di sini ada asuransi kita membandingkan dari BAF dan juga Adira Finance. Yang pertama setelah kami mewawancara, di BAF ada asuransi jiwa, asuransi kehilangan, dan juga asuransi kecelakaan. Sedangkan di Adira Finance yaitu hanya asuransi TLO atau Total Loss Only mencakup dua kondisi utama, yaitu Total Loss Talent atau TLS atau perlindungan terhadap kehilangan total kendaraan akibat pencurian. Yang kedua yaitu ada total loss accident yaitu TLA atau perlindungan terhadap kerusakan kendaraan akibat kecelakaan dengan syarat nilai kerusakan mencapai minimal 75% dari harga pertanggungan. Next. Nah, jadi setelah yang kami teliti atau analisis, jadi ya, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun harga motor pada BAF sedikit lebih tinggi, namun besaran angsuran yang lebih rendah dan bunga yang lebih kompetitif menjadikan total pembayaran konsumen jauh lebih hemat dibandingkan dengan skema kredit dari Adira Finance. Oleh karena itu, rekomendasi terbaik bagi konsumen adalah memilih pembiayaan melalui PT Busan Auto Finance atau BAF. Skema yang ditawarkan tidak hanya memberikan cicilan bulanan yang lebih ringan, tetapi juga menghasilkan total pembayaran yang lebih rendah secara keseluruhan sehingga lebih menguntungkan dari sisi finansialnya. Baik, di sini kesimpulannya dari hasil analisis tersebut, kami menyimpulkan bahwa PT Bunga Finance lebih merekomendasikan salah satunya karena menawarkan suku bunga yang lebih rendah, yaitu 2,617% dibandingkan Adira Finance sebesar 3,566%. Perbedaan bunga ini akan berpengaruh terhadap besarnya total angsuran selama masa tenor, sehingga BAF lebih ringan dan menguntungkan bagi konsumen. Selain itu, BAF juga menyediakan perlindungan asuransi yang lebih lengkap tanpa biaya tambahan, mencakup asuransi jiwa, kehilangan, dan kecelakaan. Sementara pada Adira, perlindungan kecelakaan bersifat opsional dan tidak termasuk dalam paket pembiayaan standar. Dari sisi kebijakan keterlambatan pembayarannya, BAF memberikan pendekatan yang lebih persuasif kepada nasabah melalui 3 kali peringatan sebelum somasi. Sebaliknya, Adira langsung menerapkan denda 0,5% per hari sejak terjadi keterlambatan, yang dapat menjadi beban tambahan bagi konsumen. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.